Mari Pak, silakan masuk Pak. Mari Pak. Ya. Silakan Pak duduk. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Bapak Randa Pak. Kami ingin mengurus penyelenggaraan pelayanan kerja di perusahaan dengan hal-hal ini membuat klinik sendiri. Baik Bapak, perkenalkan sebelumnya saya Welsi Bakar Besi, saya pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Selanjutnya mungkin dapat dijelaskan Bapak dari perusahaan mana Pak Randa? Pak, saya ini dari PT Cahaya dari Timur. Kami bergerak di bidang aktivitas tambangan tembakau Pak. Nah, Bapak datang untuk berkonsultasi ya terkait dengan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan. Ya, sekali Pak. Pertama-tama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja itu adalah hak tenaga kerja dan kewajiban pengurus untuk memberikan pelayanan kesehatan kerja tersebut, terutama bagi tempat kerja yang memiliki potensi bahaya besar yang dapat terjadi kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan digunakan mesin, alat-alat berbahaya, ataupun bahan-bahan kimia lainnya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja Bapak ini diatur dalam Permenaker nomor Per.03/Men/1982 bahwa perusahaan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerjanya sendiri yang lebih dari 1.000 pekerja atau kurang dari 1.000 dan lebih dari 500 pekerja tapi memiliki resiko yang tinggi. Bentuknya dapat dalam bentuk rumah sakit perusahaan atau klinik perusahaan. Yang kedua, diselenggarakan dengan ikatan dokter atau pelayanan kesehatan lain di luar perusahaan apabila perusahaan memiliki pekerja kurang dari 1.000, seperti rumah sakit swasta atau pemerintah, puskesmas, poliklinik, balai pengobatan, dan PJK 3 di bidang kesehatan kerja dan pelayanan kesehatan lainnya yang pastinya harus memiliki izin. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ketiga ialah pengurus dari beberapa perusahaan dapat bersama-sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja. Pak, jadi bagaimana Pak? Pak Wel secara contoh share untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja ini secara mandiri Pak. Nah, dalam Kepdirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 22 tahun 2008 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, di situ disampaikan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu memiliki personel kesehatan kerja yang terdiri dari dokter penanggung jawab dokter pemeriksa yang memiliki SKP, atau dokter perusahaan atau paramedis yang juga harus memiliki sertifikat IPERKes. Yang kedua, memiliki sarana prasarana seperti peralatan-peralatan di ruangan medis, terus ada ruangan kliniknya, dan peralatan medis seperti tensimeter, stetoskop, alat bedah ringan, P3K, obat-obatan, dan lain sebagainya. Syarat yang ketiga yaitu mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja setempat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja mandiri tadi. Jadi Bapak harus membuat surat pengajuan dan memberikannya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk selanjutnya disahkan. Yang keempat, kalau misalnya Bapak menyelenggarakan secara kerjasama dengan pihak lain, harus ada MOU atau perjanjian kerjasamanya. Penjelasan Pak Wel ini, kami berencana untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sendiri Pak, tentunya dengan mengikuti syarat-syarat yang Pak Wel sudah terangkan tadi Pak. Betul sekali Pak. Untuk pelayanan kesehatan kerja, apabila sudah dibentuk harus melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Ada 4 tugas pokok Pak dalam pelayanan kesehatan kerja di perusahaan. Yang pertama harus meliputi program pencegahan, program pembinaan atau peningkatan atau dalam hal ini promotif, program pengobatan atau kuratif, dan program pemulihan atau rehabilitatif. Dan penting bagi perusahaan untuk memperhatikan norma penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun sebagai bentuk pengendalian. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan tenaga kerja sebagai hal yang utama. Terima kasih Bapak Welsi
apabila ada yang ingin kami tanyakan, kami harap dapat terus berkonsultasi dengan Bapak lagi. Sama-sama Bapak, dengan senang hati. Ini adalah bentuk pembinaan kepada perusahaan agar tetap patuh kepada norma ketenagakerjaan dan norma K3 di perusahaan.